Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah saudara, sahabat, subscriber Sapu Lidi live streaming dimanapun semua berada. Kita berjumpa kembali di malam hari ini. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Sahabatku, saudaraku dimanapun semua berada, berjumpa kembali dengan saya Al-Fakir Muhammad Ilyas, yang mana pada malam hari ini kita live streaming kembali sesuai dengan judul. Maka daripada itu saudara, apa yang akan kita bahas tentunya ramuan atau obat herbal yang sangat ampuh yang dipakai oleh nenek-nenek moyang kita zaman dahulu. Maka jangan sampai dengan perubahan zaman kita melupakan ilmu-ilmu yang sudah diberikan, yang sudah diturunkan oleh leluhur kita. Maka kita harus lestarikan. Oke saudara, kita awali dengan sama-sama membaca Bismillah, lanjut dengan membaca Alhamdulillah, lanjut membaca sholawat, lanjut kita sama-sama bersolawat ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum Bang Kapuk Cengkareng hadir nyimak. Assalamualaikum Mesuji hadir Bang. Assalamualaikum, semoga sehat selalu, amin. Jambi hadir Bang, minta doa untuk kesembuhan kaki kanan saya, sudah 5 tahun belum sembuh, tolonglah Bang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam Bang SL Negeri Beton selalu hadir dan nyimak Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salam Singapura hadir. Alhamdulillah Mbak Jana, Ibu Jana binti Rahiman, alhamdulillah. Ya saudara, sebagaimana sesuai dengan judul kemarin ada yang bertanya, Bang, apa obat atau ramuan apa agar haid yang sudah lama tak kunjung atau susah haid ya, kadang telat, kadang berbulan-bulan, kadang bertahun-tahun susah haid. Jadi kita menemukan obat yang sangat ampuh dan insya Allah sekali minum saja maka yang susah haid bertahun-tahun insya Allah dia akan mendapatkan atau datang bulan ya atau haid. Dan ada juga yang bertanya, Bang, batu empedu atau kemarin kan saya sempat bingung apakah kencing batu apa batu empedu itu sama, ternyata berbeda. Maka alhamdulillah kita juga sama, dengan satu ramuan itu bisa mengobati banyak penyakit, termasuklah batu empedu dan termasuk juga yang namanya tadi susah haid. Ya, jadi buat saudara yang bau badan ya, juga yang bau mulut, itu ada satu ramuan dan insya Allah ramuan itu tidak susah untuk saudara lakukan di rumah, tidak susah saudara cari apa saja bahannya, dan itu tidak susah untuk dibuat. Maka saudara jangan sampai saudara tidak menyimak, jangan sampai saudara tidak melakukan di rumah. Kalau saudara punya teman, beritahu temannya. Kalau saudara punya kawan yang sakit, beritahu kawannya. Kalau saudara punya keluarga yang seperti yang saya sebutkan tadi, memiliki atau mengidap penyakit susah haid ya atau batu empedu, silakan beritahu mereka. Dan ini termasuk ramuan yang telah diajarkan oleh nenek-nenek keturunan kita pada zaman dahulu. Dan alhamdulillah nenek saya juga sampai detik ini udah berusia 100 lebih, dan ternyata rahasianya baru saya bongkar hari ini. Jadi di rumah nenek saya atau di kampung nenek saya itu di depan rumahnya ada tanaman yaitu bunga kenanga. Jadi saya bingung, setiap kali nenek itu selalu menaruh bunga kenanganya di atas kepala, kadang diikat di rambut. Nenek zaman dahulu atau nenek saya pada saat dulu sering menaruh bunga kenanga di tempat tidur, sering menaruh bunga kenanga di minuman.
Maka daripada itu saudara, setelah saya tahu ternyata banyak sekali secara medisnya atau secara penemuan di dalam kandungan bunga kenanga itu sangat banyak sekali, dan ternyata bunga kenanga itu sudah dipakai pada zaman-zaman kerajaan, di mana bunga kenanga itu dipakai oleh anak-anaknya raja atau putri-putrinya raja, sehingga anak-anaknya atau putri raja ini cantik, pesona ya. Jadi banyak rahasia kandungan yang ada di dalam bunga tersebut. Maka daripada itu saudara, saya praktekkan ya, bagaimana yang saya maksudkan tadi, yang memiliki penyakit batu empedu sama badannya bau, susah head, silakan coba pakai cara ini ya. Jadi saudara, di sini ada termasuk toples ya, minum kurang lebih di sini 1 liter ya. Ini kayaknya nggak sampai 1 liter deh ya, nggak sampai 1 liter, kurang lebih setengah liter, 500 ya, kurang lebih. Dan di sini ada bunga kenanga ya. Jadi saudara, kalau saudara ada tanaman di depan rumah ataupun di kampung saudara, atau bisa beli di pasar bunga, carilah bunga atau kembang kenanga itu dalam posisi yang segar ya, seperti yang ada di hadapan saya ini. Saudara ambil beberapa kuntum saja. Di sini saya praktekkan, di sini ada 4 kuntum, boleh 3, boleh 4, boleh 5. Yang jelas saudara jangan sampai lebih ya, karena ini ketika saudara masukkan dan saudara bikin infus ini sesuatu yang kita masukkan, dan nanti dia nutrisinya akan menyatu dengan air ini, sehingga banyak vitamin atau banyak kandungan-kandungan yang masuk, dan ini luar biasa sekali obat untuk saudara. Alhamdulillah bang, saya punya bunga kenanga yang nggak berhenti berbunga, betul. Nah, jadi saudara lakukan, ambil 3 kuntum saja, saya terapkan untuk pemula. Ambil 3 kuntum bunga dan masukkan ke toples ya, kalau bisa isinya kaca, toples kaca ya. Lalu saudara isi air dan diamkan selama 3 jam, baru saudara konsumsi ya. Rasakan sensasinya, rasakan efeknya. Dan bagi saudara yang susah head, itu saya pastikan ya, sampai seminggu saudara minum ini, saudara akan datang bulan ya. Karena saya kurang paham ya dalam pemahaman secara ilmuwan, tapi ini sangat ampuh sekali. Taruh sini. Saudara sediakan 3 kuntum bunga kenanga ya, 3 kuntum bunga kenanga ya. Lalu saudara tabur air biasa ya, jangan air hangat, air biasa saja, dan diamkan selama 3 jam dan usahakan bunganya dalam keadaan bersih. Jadi ketika saudara langsung metik atau beli, cuci dulu dengan air mentah, lalu saudara cuci lagi dengan air yang sudah matang. Nah, maka saudara insya Allah higienis, dan masukkan di dalam tempat minum seperti ini ya, atau gelas ya. Saudara isi air dan saudara tutup rapat dan diamkan selama 3 jam, baru saudara konsumsi. Dan ingat, ini cuma lakukan 3 kali dalam 1 minggu, jangan sampai setiap hari, apalagi kita baru. Karena bagi orang yang darah rendah, takutnya pusing, takutnya apa. Tapi insya Allah kalau saudara takut karena baru, nggak apa-apa ya. Karena di sini bagi orang yang darah rendah, jangan dulu ya, maksudnya jangan langsung 3 kuntum ya, bikin aja 1 kuntum dulu bunganya, dan airnya juga ya kira-kira sajalah. Nah, jadi saudara konsumsi ini seminggu 3 kali ya, 3 kali dalam seminggu. Maka bagi yang bau badan, bagi yang mulutnya bau, bagi yang punya penyakit batu empedu, bagi yang susah haid, insya Allah ini sangat ampuh ya, ini sangat ampuh. Jadi dalam 1 ramuan ini banyak sekali manfaatnya insya Allah. Bang SL baru nyimak, alhamdulillah. Obat apa itu bang?
obat orang yang susah dapat haid. Dan kedua, bau badan, bau ketiak dalam segala bentuk bau mulut. Ketiga, buat batu empedu, ya, batu empedu. Jadi ternyata batu empedu itu berbeda dengan kencing batu. Nah ya, jadi saudara, ilmu sangat mahal, ya, jangan sampai saudara sia-siakan bunga yang sangat mulai langka saat ini. Jangan sampai saudara ketika ini saya bongkar, maka ini akan membuat pohonnya atau bunganya semakin langka dan semakin mahal. Ya, obat batu ginjal juga apa bang? Boleh saudara, ini juga bagus ya untuk cuci kondisi. Pokoknya ini banyak sekali manfaat, saudara rasakan. Ada bacanya apa langsung diminum saudara. Kenapa saya suruh saudara bikin sendiri? Karena energi saudara, setiap saudara masukkan bunga, saudara boleh berdoa. Ya, bunga ini banyak sekali energi yang kuat. Dan energi yang kuat ini banyak memanggil yang katanya angker ya segala macam. Nah, tapi ternyata memang bunga ini sangat menarik, sangat menarik banyak roh-roh yang jelek, ya, yang jahat. Kenapa? Karena dia suka. Nah, jadi jangan sampai saudara tidak melakukan ini di rumah. Bagi perempuan yang susah haid, bagi orang-orang yang memiliki batu empedu, maka insya Allah silakan mengkonsumsi bunga kenanga ini. Maka insya Allah hasilnya boleh saudara rasakan seminggu saja. Jadi seminggu itu boleh dilakukan 3 kali saja. Saya di Indonesia punya 3 pohon bunga kenanga itu, dan banyak bunganya. Hanya saya pakai jarah setiap saya pulkama. Sangat disayangkan ya, selain untuk jarah, lakukan untuk impus. Jadikan ini untuk minum sehari-hari. Bagi buat wanita ini dulu, bunga kenanga itu sangat disukai para anak-anak raja, ya. Jadi insya Allah saudara rasakan impus bunga kenanga itu manfaatnya sangat banyak, apalagi bagi perempuan yang maaf yang keputihan, ya, yang bau, yang katanya maaf ya, pokoknya bau badan, bau dalam area V-nya bau. Silakan minum ini dan rasakan selama 2 minggu lah. Jadi kalau 2 minggu 3 kali konsumsi. Nah, tapi kalau bang saya mau bang setiap hari, kalau saudara kuat ya silakan. Tapi takutnya nggak kuat. Kenapa? Karena bagi penderita darah rendah, jangan jangan memaksakan ya, sedikit saja, mulai dari 1 kuntum saja atau 2 kuntum ya airnya kira-kira. Dan 1 toples ini hanya diminum sehari. Jadi boleh diminum setengah dulu, siangnya setengah. Jadi tidak ditambah lagi airnya. Tapi bang nanti bunganya masih bagus, bunganya dibuang ya, ganti yang baru kalau untuk melakukannya lagi. Nah, jadi ini ilmu sangat bagus, silakan dicoba. Nanti saudara akan komen lagi kalau semua sudah merasakan sensasinya. Jadi saya mendalami banyak tentang bunga kenanga ini ya, 1. Dan kedua, saya sedang membuat minyak ya. Ini minyak juga, tapi bukan hanya minyak kenanga saja. Di sini ada minyak kenanga bunga kenanga, ada juga bunga melati, ada juga daun pandan, ada juga jeruk di sini. Dan saya bikin dia sebuah ramuan yang saat ini saya sedang fermentasi dengan alam. Contohnya dengan menggunakan panas matahari. Jadi tidak menggunakan pemanasan, tapi menggunakan panas matahari, sehingga membuat ini semakin menyatu dari tumbuh-tumbuhannya ini. Kalau bahasa itu saya nggak tahu bahasa itu ya, seperti itu. Nah, ini banyak sekali manfaat. Nanti saya akan ajarkan ramuan kalau ini sudah berhasil. Ramuan ini fungsinya untuk apa bang? 1, benjolan ya, benjolan seperti benjolan yang tumbuh ya, yang sering tumbuh, itu bahasa Indonesianya, kista ya. Terus boleh hernia tuh seperti ada urat ya, yang bengkak di bagian kantongnya laki-laki ya. Lalu ada juga banyak sekali manfaat di sini, gusi bengkak segala macam. Nah, jadi ini udah mulai hitam, namun masih dalam proses ya, masih banyak waktu, mungkin kurang lebih 5 hari lagi. Ini 1 ya. Ini untuk benjol-benjolan. Dan ini saya bikin baru lagi ya. Ini saya ingin bikin minyak kenanga.
Dan ini saya campur dengan minyak kelapa ya. Jadi minyak kelapa yang tidak dibikin dengan proses pemanasan, melainkan proses dengan fermentasi, sehingga menghasilkan yang bening ya, tidak tidak butek ya, keruh. Nah, nanti ini saya akan panaskan selama 10 hari. Nah, setelah itu saya akan bikin lagi, selain dari minyak kenanga, dan saya juga akan bikin minyak kenanga yang campur dengan minyak melati, dan campur juga dengan pandan, dan saya campur juga dengan bunga mawar. Itu untuk apa, Bang? Itu untuk saudara yang mungkin mempunyai plek hitam, yang koreng ya, bekas luka ya, yang sudah lama hitam. Nah, nanti boleh dicoba. Nanti saya akan ajarkan bagaimana ramuannya kalau ini sudah berhasil ya. Dan bagi orang-orang yang mungkin pengen kecantikan, biar terbebas dengan jerawat, kemarin tanya kan, bebas dengan jerawat, boleh dibuat untuk luluran, boleh untuk dibikin hand body. Ki Nopal Muhammad, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Muhammad, yang sekali tentang bunga kenanga, dan saya ingin memanfaatkan bunga kenanga ini sebagaimana manfaat yang telah diturunkan oleh nenek saya ya. Nenek saya udah kisaran 100 tahun dan saya baru bongkar hari ini, sehingga saya pengen cepat-cepat untuk memberitahu saudara. Dan saya tidak berharap dengan sesuatu hal yang saya sampaikan ini bagi saudara, ketika saudara sehat, hanya Allah yang tahu, sehingga saya mendapat ganjaran kebaikan amal jariah ya, ilmu bermanfaat. Dan nenek saya akan mendapatkan itu juga di usianya beliau sekarang yang 100 tahun lebih, tapi beliau kondisi fisik telinga yang masih sehat, mata yang bisa mendengar ya. Hanya saja ingatan beliau saja yang agak-agak lupa, tapi dalam posisi badan yang sangat tidak sama sekali yang ada namanya jerawat dari kecil, kata beliau. Nah, jadi insya Allah ya. Nah, jadi saya ajarkan kepada saudara, terkhusus bagi yang satu saya jelaskan tadi, mempunyai penyakit yang susah BAB, susah haid, dan kedua tidak punya batu empedu yang kemarin bertanya, makanya saya beritahu ya, seperti itu. Insyaallah, alhamdulillah ya saudara. Yang jelas tetap jaga kesehatan buat ibu-ibu yang usianya sudah mulai meranjak 50 ya. Maaf, katanya tidak, malas melayani suami yang sudah malas. Nah, silakan saudara minum bunga atau infus bunga kenanga ini, karena ini meningkatkan libido. Jadi jangan sampai istri yang tidak berbakti sudah tak dapat pahala. Nah, minumlah ini, maka dia akan mengaktifkan libido, sehingga ibu-ibu ini yang sudah tua malas berhubungan tuh ya, melayani suami, maka insya Allah. Kalau kolesterol Bang, nggak apa-apa, silakan diminum ya, insya Allah itu bagus. Jadi tidak ada, ini hanya untuk darah rendah, jangan dulu ya, maksudnya itu jangan sampai darah rendah itu langsung rebus ini atau merendam ini 5 atau 4 kuntum ya, bikin aja 1 kuntum dulu, bertahap ya. Jadi insya Allah saudara, saya berikan ilmu ini sangat mahal, dan saya tidak berharap pundi-pundi uang, dan saya bisa manfaatkan air ini ya. Setelah saya rebus atau saya rendam ini, lalu airnya, bunga kenanganya saya lepaskan atau saya keluarkan. Ketika saudara sakit ya, tentu kita juga berdoa ya. Saya beritahu nih coba saudara minumkan ini yang susah haid, maka saya terlihat hebat ketika saudara mendapat haid 2 hari 3 hari ke depan. Yang sudah bertahun-tahun susah haid, saudara dapat haid, tentunya saya menjadi orang hebat. Tapi ini tidak, saya hanya memberikan gratis, dan saya cuma berharap bagaimana apa yang saya sampaikan ini, dan saya mendengar dari penyampaian nenek-nenek kita, maka saya dapat ganjaran pahala, beliau juga dapat ganjaran pahala. Jadi ikhlas itu berat, tapi soal ilmu jangan sampai engkau berat, kau juga harus ikhlas. Semakin ilmu kau dapat, semakin engkau salurkan, maka insya Allah ilmu baru akan kau dapatkan juga. Saya tidak doyan Bang, dan 64 tahun. Minumlah ini insya Allah
ya, seger, badan seger. Maka rasakan buat ibu-ibu ya, apalagi perempuan ini, insya Allah bagus sekali ini. Yang bau badan, yang maaf ya, bagian area V-nya itu ada yang keputihan katanya ya, ini nenek saya yang cerita kan. Maka bagus sekali, bahkan yang bau sekalian pun akan harum. Nah, saudara konsumsi itu seminggu 3 kali ya, sebanyak kurang lebih 500 mili lah. Nah ya, bagi orang yang normal, tidak mempunyai darah rendah atau hipertensi boleh deh ini kayaknya, yang darah rendah aja khususnya. Jadi ini tuh untuk hipertensi bagus sekali, karena dia merendahkan darah, menurunkan ya, bagus juga ini. Aku niat bismillah dengan resepnya abangku, semoga benjolan di leherku bisa sembuh. Nah kalau benjolan saya ini hanya untuk dalam, tapi kalau benjolan saya sedang bikin ini ibu ya, nanti saya akan beritahu ramuannya apa saja setelah ini sudah berhasil ya saya lakukan tahap-tahap pemanasannya. Kalau ini sudah berhasil, maka saya akan beritahu. Nanti saya akan praktekkan dulu minyak ini untuk yang punya benjolan atau tetangga saya. Nah, kalau itu berhasil, maka saya tidak sungkan untuk memberitahu ke saudara-saudara, biar saudara bisa bikin di rumah sendiri. Kenapa? Karena setiap sentuhan tangan itu mengandung yang namanya, setiap sentuhan tangan itu banyak mengandung energi. Apalagi saudara berdoa, setiap orang mempunyai energi yang berbeda-beda. Tentu bagi mereka yang sungguh-sungguh, tentu ketika saudara menjemurnya, saudara akan merasakan bagaimana energi alam murni masuk. Maka saudara jangan heran ya, ketika minyak ini jadi ya, maaf ya, kalau ibu udah umur 50 tapi banyak orang senang. Apalagi yang perempuan, yang gadis-gadis ini ya, yang auranya tertutup ya, cahayanya susah keluar. Jadi jangan heran kalau orang banyak jual minyak pembuka aura. Tapi jujur saja, untuk menguntungkan diri itu banyak guys ya. Tetapi saya yakin kalau niat kita untuk sesuatu hal tentang dunia, orang tuh tertarik dengan hasilnya. Tapi kalau saudara bikin sendiri, biar saudara semangat, inilah hasilnya. Ya kalau saya jual nih, saudara nih saya punya, misalkan ya, saya jual nih, itu sama saja saudara tuh pemalas ya, pemalas saudara tuh, dikasih malas kan. Nah, maunya duit semua, harga berapa ya, enggak jual, saya enggak jual, bikin sendiri. Tapi ini dalam proses, nanti saudara saya akan sepil kan, ini sehari ya, ini baru saya sore dari maghrib saya bikin ya, nanti besok saya jemur, dan ini bertahap 10 hari. Dan kalau ini sudah menghitam, maka ini nanti akan saya saring. Setelah saya saring, saya ganti dengan pandan, dan saya ganti juga dengan minyak melati agar dia tetap wangi. Dan ini manfaatnya banyak sekali, supaya saudara terbuka aura ya. Dan kenapa? Ketika saudara memakainya, saudara berdoa saja. Kenapa? Karena energi yang positif sekali masuk di dalam ini. Pertama, dia secara fermentasi dia menggunakan alam yang langsung ya, maksudnya dari kepanasnya matahari, dan tidak melalui proses pemanasan kompor. Lalu tiap kita sentuh, kita berdoa apa saja, Allah semoga jodohku segera dekat. Kenapa? Karena setiap hal yang kita sentuh dengan harapan dan dengan keinginan, itu akan membuat energinya semakin kuat dan semakin jadi. Kita pernah dengar, semua resep sudah ada tertera ketika masak, tetapi setiap orang beda rasanya, padahal resepnya sama. Nah, tapi saya anjurkan saudara bikin sendiri ya. Tapi kalau saudara nanti, bang, mas saya jangan sampai, bang saya malas ini, saya nggak ada bunga kenanga, saudara sendiri yang memaksakan saya untuk menjual. Ingat ya, saudara sendiri yang memaksakan saya untuk menjual. Saya tidak pernah berat untuk ilmu. Saya akan beritahu saudara apa saja ilmunya, supaya saudara cantik alami sebagaimana seperti putri raja. Nah, jangan sampai saudara bocorkan ini kepada orang. Kalau saudara belum tentu mau bocorkan ya, tapi saya sanggup untuk membocorkan kepada saudara. Bateraiku mau habis, tonton besok pagi ya bang. Ya, lanjutkan. Nah, ini auranya bagus,
karena dia terpapar matahari pagi, siang, sore masuk ke dalam ini. Dan nenek-nenek ntar dikejar lajang pula bang. Yang jelas saudara harus tahu supaya suami terpikat. Terima kasih Bang SL, ilmunya semoga bermanfaat. Ya Masya Allah ya, jadi manfaatkan. Nah, kalau Abang SL apa ramuannya? Kalau saya biasa kalau udah ngobrol kayak gini, kalau ada tamu saya cuma madu campur air hangat saja, ada itu. Tapi kalau air ini saya sarankan bagi perempuan bagus sekali ya. Masya Allah, terima kasih Mbak. Jadi ini saya anjurkan buat perempuan. Tapi Bang buat laki-laki, nah kalau buat laki-laki tidak masalah. Yang jelas ini baik bagi siapapun penggunanya saya sarankan bagus ya. Tapi bagus perempuan. Kenapa? Karena apa ya, kalau bahasanya ya, kalau laki-laki nanti kayak perempuan kan, kayak mana Bang masuk nanti kegantengan. Jangan guys ya, jangan, biarkan perempuan aja yang cantik, jangan ganteng-ganteng, nanti bertingkah kan suami Anda. Jangan kasih tahu suaminya ya. Yang nonton laki-laki ini mau lah. Insyaallah ya guys ya. Alhamdulillah ya Allah, semoga Bang SL berkah dalam kehidupan, amin. Terima kasih Bang. Buat mancing ikan apa? Kasih tahu cara bikin minyaknya Bang. Saya akan praktekkan dulu ya. Kalau sudah berhasil maka saya akan beritahu. Tapi kalau ini saya disuruh nenek saya belum praktek. Tapi kalau ini ya, ini langsung saja saudara praktekkan. Kenapa? Karena ini manfaatnya banyak sekali ya. Coba saudara rasakan sendiri, minum buat ibu-ibu, saudari-saudari ibu-ibu ini ya. Nah, ini yang males melayani suaminya ya, males, udah dapat dosa pula kan, marah pula suami, udah males pula suami itu kasih duit. Nah, jadi jangan sampai suaminya merasa bau deket, bau kau udah mandi belum? Maka minumlah ini. Ini rekomendasi sekali buat ibu-ibu yang udah tua, maknanya itu udah lanjut usia. Silakan minum ini, apalagi yang gadis. Nah, gadis bagus sekali minum ini. Kenapa? Karena aurahnya akan keluar. Apalagi ditambah dengan minyak ini. Waduh, luar dalam ya. Insyaallah. Nah, ya, jadi insyaallah ini hanya untuk orang-orang yang mau menyimak saja. Yang tidak mau menyimak ya nggak masalah. Karena ilmu itu sudah Allah tetapkan bagi siapapun. Tergantung mereka yang mau. Yang tidak mau tak masalah. Kenapa? Karena perjalanan hidup ini akan mereka temukan pada masanya nanti. Jadi begini guys, kenapa? Dulu saya jual madu pakai botol ini. Ingat gak saudara? Tiba-tiba botol ini sering pecah dan berat, dikirim lewat JNE berat. Dan saya sudah beli banyak stoknya. Saya disuruh sama anak-anak, Udin dulu, Bang jual aja botolnya, jangan nanti sewaktu-waktu berguna. Tiba-tiba saudara sampai detik ini berguna. Nah, jadi sesuatu hal yang mungkin saat ini kita tidak butuhkan, tapi pada masa ini akan kita butuhkan. Jadilah orang SL dagang sekarang. Ini tidak dagang. Abang ini dengarlah. Abang dengarlah, ya. Dengarlah, simaklah. Baik-baik, saya memberikan ilmu cara ramuannya, ya. Nah, jadi jangan sampai minyak kelapa PCO bisa nggak Bang? Bagus, itulah PCO itu kan termasuk yang fermentasi ya. Jadi minyak kelapa jangan model yang dipanggang atau yang dipanaskan. Itu PCO tuh mana ya? Nantilah ya, nanti yang jelas PCO atau apa itu kepanjangan PCO itu ya. PCO itu P itu O itu coconut atau bahasa Inggrisnya kelapa. Apa itu? Pokoknya dia PCO ya, boleh itu merek PCO. Itu bagus, itu sama ya. Saya juga mencari yang merek PCO, tapi tidak harus PCO juga, yang jelas kita tahu mana yang proses pemanasan sama proses fermentasi. Istri saya sudah minum. Istrinya sudah minum belum Bang? Oh, istri saya pun virgin coconut oil lah, tuh betul. Istri saya minum, nonton beliau tuh. Istri saya tuh ya, intinya begini guys ya. Ketika saya menjual sesuatu hal
baik dalam bentuk apapun. Maksud jual ini bukan menjual barang, menjual ilmu bukan berarti jual ilmu, memberitahu ilmu juga bukan berarti saya menjual, tapi maknanya sesuatu hal yang saya beritahu, saya tidak akan memperjualkan nama istri saya. Itu cara saya. Kenapa? Bagi saya istri itu tetaplah bagi saya aib saya, itu bentuk kehormatan saya, dan saya tidak akan pernah memberitahu bentuk apapun tentang istri saya. Beliau nonton tuh, dan banyak foto video dia dulu itu saya privasi semua. Jadi saya tetap menghargai saudara bertanya, tapi saya tidak akan pernah menjualkan nama istri saya. Tapi kalau manfaat, insya Allah saya tidak akan pernah saya tidak pernah mengada-ada kalau sesuatu hal yang sudah saya lakukan. Begitu ya guys ya. Oh, katanya bang, kalau kita memberitahu sesuatu itu harus mempraktekkan kita dulu. Betul. Ketika saya menghargai suatu obat, saya harus merasakan obat dulu. Tetapi tidak dengan istri. Istri udah beda. Itu termasuk kepribadian ya, termasuk keprivasi. Oke? Seperti itu ya guys ya. Setuju bang. Assalamualaikum, nyimak bang. Itu simaklah buat perempuan bang, tangan saya sering kram, obatnya apa bang? Itu sudah ada saya jelaskan tentang kebas-kebas. Dan begitu pun juga suami saya tetaplah aib baginya, yang perlu ditutupi. Baik pun juga nggak perlu dipuji di hadapan orang, buruk pun apalagi. Kenapa? Karena bukan bentuk harmonis ditunjukkan kepada orang. Kalau orang kadang kita bawa-bawa keluarga, belum tentu mereka suka mendengarnya. Ya, lakukanlah. Suami istrinya tetap diberitahu. Bukan berarti saya ingin suami Anda begitu, istri saya Anda begitu juga, tapi itu penting ya guys ya. Itu privasi. Agar saudara jangan begitu juga kalau di luar. Suami istri saya malas masak, jangan. Umi, maaf, enggak apa-apa, tadi ada yang nanya. Oke guys ya, tugas saya selesai untuk yang kemarin tanya tentang kencing batu apa tadi? Batu empedu, susah head. Ya, siapa kemarin nanya yang susah head? Silakan ini, buktikan. Nggak usah pakai skincare lah, aku bakul skincare bah. Ya, untuk khusus saudara. Nggak semua orang Batam pula kan di sini. Alhamdulillah bang, SL adikku belang dah SMP madunya.